Membaca bukan hanya sekedar membaca, melainkan dengan membaca mampu menjadi sebuah jembatan yang mengubah ketidaktahuan menjadi pemahaman dan pemahaman menjadi sebuah tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam literasi. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ketut Aisyah Wulandari. Saya berasal dari SMA Negeri 3 Kendari. Di video kali ini saya akan meresensi sebuah buku koleksi perpustakaan daerah yang ada di Kendari, Sulawesi Tenggara yang berjudul Pelangi di Langit Bali. Buku ini ditulis oleh Fanny Jonathan Spoik dan diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 2019 dengan nomor ISBN 9786 0226 02101. Buku ini memiliki jumlah halaman sebanyak 167 halaman. Dari buku ini, Fanny ingin mengajak kepada para pembaca, khususnya pembaca anak-anak ataupun remaja, untuk membentuk mental mereka sejak dini dan menanamkan 3 nilai, yaitu yang pertama kemandirian, ketangguhan, dan juga kerja keras dalam menghadapi hidup yang terus berjalan ini. Selain itu, Fanny juga ingin mengangkat sisi lain dari kehidupan Bali yang jarang tersorot, yaitu mengenai realitas sosial, bagaimana perjuangan para masyarakat yang berada di kelas bawah untuk terus hidup, dan juga para pendatang yang berjuang hidup dengan cara berdagang di tengah riuhnya industri pariwisata. Selain itu, buku ini juga menceritakan tentang kehidupan tokoh Nina yang terus berjuang melawan hidup dan ditemani oleh saudara dan teman dekatnya, di mana mereka mulai berjualan es krim, berjualan bunga kamboja, dan berjualan patung di tepi pantai. Selain mereka menikmati keindahan hidup yang ada di Bali, ternyata di balik keindahan itu ada juga hal-hal mistisnya. Seperti mereka yang sedang menonton pertunjukan leak dan juga salah mengira sepasang suami istri sedang menganut ilmu leak. Secara struktur, buku ini tertulis dengan sangat rapi dan juga memiliki gaya bahasa ataupun kalimat yang sangat sederhana. Di buku ini juga terdapat gambar-gambar yang sangat menarik perhatian para pembaca seperti gambar leak dan juga gambar Nina yang sedang berjualan es peneko bersama teman-temannya. Selain itu, di buku ini juga terdapat penggunaan bahasa Bali yang mungkin membuat para pembaca terbawa suasana. Salah satunya yaitu yang ada di halaman 25, sehingga para pembaca dapat mengalami suasana yang sedih, emosi, marah, dan lucu. Buku ini juga memiliki kekurangan dan kelemahannya. Pada kata pelangi yang ada di judul buku ini, orang-orang yang membaca atau mendengarnya pasti akan mengira bahwa ada keindahan dan juga kegembiraan ataupun hal yang menyenangkan di dalam buku ini. Namun ada pepatah mengatakan, don't judge book by the cover, karena judul tak seindah dengan isi ceritanya. Menurut saya, sampul yang ada di buku ini masih sangat umum atau sederhana, sehingga mungkin membuat beberapa atau sebagian pembaca kurang tertarik untuk membaca buku ini. Dari masing-masing bab yang ada di dalam buku ini memiliki pesan dan juga makna yang sangat penting. Maka dari itu, membaca bukan hanya sekedar membaca tanpa mengetahui atau memahami apa sebenarnya maksud atau isi dari buku tersebut. Dari buku ini terdapat ajakan yang sangat penting bagi para pembaca, di mana pembaca diajak untuk terus bertahan hidup dan terus menjalani hidup walaupun beban hidup sangat berat untuk dipikul. Selain itu, buku ini juga terdapat ajakan moral seperti kita harus menghadapi toleransi dan terus menghargai perbedaan budaya dimanapun kita berada. Dalam bahasa yang simpel, buku ini sukses menyampaikan pesan utama, yaitu ketangguhan, kemandirian, dan juga toleransi. Dari buku ini, saya mendapatkan beberapa kutipan-kutipan penting yang mengandung makna dan arti bagi para pembaca, di mana salah satunya pada halaman 32, Ibu berkata bahwa tidak baik untuk menyimpan dendam di hati. Itu hanya akan membuat kita semakin jahat dan tidak mengenal belas kasihan. Mendendam hanyalah perbuatan yang sia-sia. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman sekalian untuk teruslah menjadi orang yang rendah hati dan pemaaf. Karena dengan hal itu, kita dapat membebaskan diri kita dari berbagai hal maupun keadaan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Sekian dari resensi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.